Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin والعلماء العاملين وجميع أولياء الله في العالمين خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ya Allah. Hadiah Fatihah kami juga hadiahkan kepada Bapak Ibu kami ya Rabb. Sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Bi barakatil Fatihah. Ihdina shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, kiai dan bunyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah, yang saya hormati dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersilaturahim kembali melalui udara setelah kita kemarin mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuji. Kita sekarang lanjutkan dengan pembahasan kajian kitab Matan Ghaya wat Taqrib, yaitu kitab yang khusus menjelaskan tentang fikih atau disebut dengan hukum agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam ridho, rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Matan Ghaya wat Taqrib, jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampai yaitu pada halaman 40. Pada pembahasan fasal sebelumnya, yaitu di pertemuan yang lalu kita sudah yaitu mengkaji bagian awal dari fasal tentang sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang yaitu kaifiyah, tata cara dari sholat Id, ya, disebut Idaini, yaitu dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaah yang dirahmati Allah, disebut Idul Fitri, ya, adalah berarti kembali berbuka. Apa maksudnya kembali berbuka? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasannya 1 bulan sebelum datangnya bulan Syawal, yaitu Idul Fitri, itu adalah bulan Ramadan, yang mana kita orang beriman, umat muslim,
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Diwajibkan berpuasa. Itu adalah rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa jamaah? Yang ke 3 atau 4? 4. Kenapa bukan yang ketiga? Ayo, kenapa bukan yang ketiga? Karena jamaah, yang ketiga itu adalah zakat. Dan zakat ini seperti suami istri dengan sholat. Ya. Sholat adalah ibadah ritual kepada Allah. Ya. Disebutnya hablum minallah. Ya. Sedangkan zakat itu adalah ibadah sosial, hablum minan nas. Ya. Kalau hablum minallah juga harus hablum minan nas. Memperbaiki hubungan kita kepada Allah juga harus baik pula hubungan kita kepada makhluk, kepada sesama. Kalau baik hablum minan nas, maka harus baik pula hubungan kita dengan Allah. Ya. Ada ibadah vertikal, sholat, nggih. Ada ibadah horizontal, mendatar, yaitu ibadah sosial, zakat. Sehingga untuk memudahkan mengingatnya, zakat sama sholat itu gandengan. Ya. Seperti suami istri, seperti sepasang yang saling melengkapi. Ibadah kepada Allah bagus sholatnya, tetapi tidak berzakat, naudzubillah. Berzakat, bersedekah, suka berdonasi, tapi tidak sholat, juga rugi. Maka keduanya harus ada. Lalu kalau kedua, ketiga itu adalah sholat dan zakat, maka untuk memudahkan mengingatnya, letaknya puasa yang keempat setelah zakat, jamaah yang dirahmati Allah. Itu adalah di dalam urutan rukun Islam. Namun secara kronologis berdasarkan urutan waktu, puasa dulu 1 bulan Ramadan, ya, dan kemudian di malam terakhir Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah waktu yang afdol, yaitu malam terakhir Ramadan, ya, atau malam takbiran, ya, ketika sudah masuk 1 Syawal. Saat sudah diumumkan sama pemerintah, sama waliul amri, ya, jangan kita tidak sopan kepada pemerintah, karena pemerintah juga sebagai pemimpin kita, sebagai imam yang harus ditaati, waliul amri kalau menurut para ulama. Jangan selalu mencari-cari kesalahan pemerintah. Ya, itu bukan golongan kita, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berhusnudzon, mendahulukan husnudzon kepada pemerintah. Kita selalu mendoakan kebaikan kepada para penguasa, para pemimpin kita. Ya, betapa pentingnya mendoakan kebaikan kepada penguasa. Sampai-sampai seorang waliullah, ya, jamaah yang dirahmati Allah, beliau
bernama Syekh Fudail bin Iyad ketika ditanya, andaikan panjenengan kiai syekh punya satu satu doa yang paling mustajab, apa yang ingin panjenengan doakan? Ya, pertanyaan dari santrinya yang sangat kritis, ya, sangat memiliki intelijensia yang tinggi. Ya. Bukan kritis kemudian memprotes kiainya, memprotes gurunya, bukan, gitu. Maka dijawablah oleh beliau, Syekh Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, andaikan satu doa paling mustajab saya diberikan sama Allah, saya tidak mendoakan kemudian saya bisa masuk surga sekarang, tidak. Andaikan itu diberikan satu kesempatan doa paling mustajab kepada kula panjenengan, pasti kita meminta saya mau masuk surga saat ini juga. Subhanallah. Akan tetapi tidak demikian dengan jawaban beliau. Subhanallah. Jawaban beliau jauh dari egoisme. Apa yang beliau jawab? Andaikan saya punya satu doa yang paling mustajab kepada Allah, maka saya berikan doa itu kepada penguasa. Mengapa demikian? Ya. Karena kalau saya mendoakan kebaikan kepada penguasa, maka nanti manfaat dari kebijakan yang dia ambil itu akan bermanfaat bagi semua rakyatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Apabila saya mendoakan bagi diri saya sendiri, bagi keluarga saya sendiri, bagi jamaah saya sendiri, maka manfaat dari doa kebaikan itu tidak seluas apabila kita mendoakan para penguasa. Disitulah letak bagaimana akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghadapi para pemimpin. Tidak boleh mencari-cari kesalahan para pemimpin. Namanya manusia, dicari kesalahannya pasti ada kesalahannya. Siapakah manusia ini yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah? Okay? Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia memang sudah pada tempatnya, yaitu tempatnya salah dan lupa. Begitu juga para penguasa, para pemimpin. Maka jamaah, disinilah letak loyalitas kita sebagai rakyat yang dipimpin untuk taat, mendoakan kebaikan bagi para pemimpin, bagi para penguasa. Karena mereka sangat berat tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, andaikan ada keledai di jalanan kota Baghdad, Masya Allah, kota Baghdad saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintah dari kota Madinah. Jarak Madinah ke kota Baghdad ratusan bahkan ribuan kilometer. Namun beliau mengatakan, andaikan di masa kepemimpinanku saat ini ada keledai, ya, keledai itu lebih kecil daripada kuda, di jalanan kota Baghdad, kemudian keledai itu terperosok gara-gara jalan berlubang, maka aku takut kelak aku dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu keledai yang terjatuh itu. Begitu berat para pemimpin kita. Kelak tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kasihan kalau kita tidak mengawal mereka dengan doa-doa kebaikan. Termasuk jamaah yang dirahmati Allah, ketika dalam hal ini Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa secara istimbat musyawarah penetapan isbat 1 Syawal, maka kita umat Islam harus mengikuti. Ya.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dahuma khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyah sab'an. Ba'dahuma khutbataini dalam sausi rakaatain kelawan khutbah loro. ya. Jadi beda dengan sholat Jumat, ada perbedaannya sedikit ya. Kalau sholat Jumat itu khutbahnya dulu apa sholatnya dulu? Khutbahnya dulu, kemudian sholat. Tapi dibalik untuk Id hari raya itu adalah sholat dulu ya, baru khutbah. Maka jamaah harus menunggu sampai khutbahnya selesai. Jangan kemudian habis sholat kemudian lantas buyar dewe-dewe. Ya Allah, nggih. Wis gak sabar riayan. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat khutbataini, yaitu dilanjutkan dengan 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an. Hali takbir ing wong ing dalam khutbah kang awal kelawan kaping 9. Ya. Jamaah ya. Di dalam khutbah Id diawali setelah dia membaca yaitu alhamdulillah ya, kemudian sholawat kepada Rasulullah, dilanjutkan dengan wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran ya, maka diteruskan dengan di khutbah yang pertama niki takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dijelasaken teng ngandhape sausi rampung salat imam supaya maca khutbah kaping pindho. Ing khutbah kang awal maca takbir kaping 9. Wa fis tsaniyati sab'an. Lan ing dalam khutbah kang kaping pindho kelawan kaping 7. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah khutbah yang pertama misalnya menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, maka jamaah diteruskan khotibnya duduk di antara 2 khutbah, kemudian bangkit lagi membaca rukun khutbah. Yang pertama hamdalah, alhamdulillah, terus sholawat, terus wasiat takwa ya, nggak boleh lupa seorang khotib atau imamnya, kemudian membaca ayat Al-Quran, dilanjutkan dengan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Dan ditutup dengan rukunnya khutbah yang terakhir adalah mendoakan umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila akhiriha. Dan ono ing khutbah kang kaping pindho maca takbir kaping 7 ya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
seorang imam, seorang khatib harus bisa ngaji. Itu adalah kompetensi absolut. Ya. Jangan dipilih imam atau khatib yang nggak bisa ngaji, yang tidak mengetahui yaitu hukum fikih, hukum-hukum di dalam agama Islam. Apabila tidak menguasai hukum fikih, tidak mengenal hukum fikih, dia hanya mempelajari ilmu hadis saja, maka bisa jadi nanti khutbahnya, rukun khutbahnya ada yang kurang. Naudzubillahi min dzalik. Kalau rukun khutbahnya ada yang kurang jamaah, maka tidak sah khutbahnya. Tidak sah sholat Jumatnya, tidak sah sholat Idnya. Fahimtum? Fahimna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan barokah fid dini wa dunya wa hatta al-akhirah. Kelak kita bisa sowan kepada Allah husnul khotimah. Kita semua diparingi panjang umur, barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana wazzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil hilmi wa akrimna bil ilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih bainana wa hdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بارك لنا بأسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ربنا بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب من قلوبنا على دينك وطاعتك ومحمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.